warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan materi yang berjudul Nihon no Tabemono yang terdiri dari gabungan 3 materi. Yang pertama berjudul Rakare, yang kedua Nikuo Taberuto, yang ketiga Kakumen. Stay tune guys. Perkenalkan, saya Andro Saktiawan Abimanyu dengan NIM terakhir 070. Halo, perkenalkan nama saya Kristianus Sulsunatan dengan NIM terakhir 033. Sempurnanya aku untuk dirimu. Perkenalkan, nama saya Ferry Hafid Putra DJ dengan NIM terakhir 174. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Solahuddin dengan NIM terakhir 036. Perkenalkan, nama saya Dipa Reza Andri Mahendra dengan 3 NIM terakhir 098. Pada materi Nihon no Tabemono, kita harus mengetahui dulu apa sih ciri khas makanan Jepang itu. Salah satunya adalah konsumsi daging pada hampir semua makanannya. Nah, pada bacaan pertama yang berjudul Nikuo Taberuto, ada banyak sekali yang bisa kita pelajari. Di antaranya, jumlah orang di seluruh dunia yang memakan daging meningkat terus setiap tahunnya. Termasuk anak-anak di Jepang yang memakan sayuran dan ikan. Oleh karena itu, untuk makan daging ada banyak hewan yang dipelihara. Hingga saat ini, jumlah hewan yang diternak mencapai 3 kali populasi dunia. Sebagian lahan di bumi ini digunakan untuk peternakan sapi dan kambing yang membuat lahan rumput saat diperlukan. Disinilah yang menjadi letak permasalahannya. Untuk membuat lahan baru dibutuhkan penebangan hutan. Salah satu contoh yang terparah adalah di Amerika dari tahun 1960 hingga 1990. Lebih dari sepertiga hutan lenyap. Kemudian dibutuhkan pangan berupa gandum, jagung, dan lain-lain untuk makan hewan yang di seluruh dunia ini hampir seluruhnya untuk makanan ternak. Selain itu, permasalahan lainnya adalah konsumsi energi dan air. Di Amerika, agar satu orang memakan daging, 1 tahun itu dibutuhkan energi yang setara dengan 190 liter minyak. Dan juga untuk membuat daging sapi 1 kg dibutuhkan lebih dari 3.000 liter air. Selain Amerika, konsumsi energi dan air di Jepang jauh lebih banyak untuk membuat 1 kg daging. 20% dunia mengalami krisis pangan. Andai kata kita mengurangi konsumsi daging, akan jauh lebih banyak orang yang bisa memakan gandum, jagung, dan lain-lain. Kita sebaiknya memikirkan lebih lanjut apa saja yang dilakukan untuk melindungi bumi. Teks ini pada dasarnya mengkritik konsumsi daging yang berlebihan hingga membuat hutan-hutan ditebang hanya untuk program pangan hewan. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Excel, pada bacaan Nikuo Taberuto ini telah dijelaskan bahwa dampak dari konsumsi daging yang berlebihan ini sangatlah buruk hingga menyebabkan sebagian dari hutan di bumi yang kita cintai ini lenyap dan jumlah kelaparan di berbagai dunia ini malah meningkat. Nah, saya akan menjawab soal-soal yang ada di bacaan ini. Untuk soal ini terbagi menjadi 2 bagian. Pada bagian yang pertama itu dibagi lagi menjadi 2 bagian kecil. Untuk bagian kecil yang pertama itu soalnya Niku Taberu Tamene Kateiru Dobujo wa dono kurai iimasu ka? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama ini adalah Niku Taberu Tamene taksan no dobujo ga kawarete iru ushi ya hitsushi ya buta ya niwatori nado wa sekai no jinkou no 3 倍もいます。
Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah Doste mori ga nakunaru no desu ka? Untuk jawabannya adalah usia ijuji o taksan kaiba kau hodo atarashii kusashi ga hitsuyo ni narimasu. Sore de kusashi o sukuru tame ni sekai-ju no mori no ki ga kirarete imasu. Nah, untuk bagian kecil yang kedua ini adalah mengisi seperti tempat-tempat kosong yang menggunakan tanda kurung. Untuk tanda kurung yang pertama itu adalah B. Dobujo taksan kau. Karena di kotak sebelumnya adalah Niko taksan tabedo. Banyak memakan daging menyebabkan banyak memelihara hewan ternak. Nah, sebagai akibat dari banyak memakan hewan ternak ini, pada kotak selanjutnya adalah Morino Kiga Kiraredo. Tanda kurung yang kedua diisi dengan A, yaitu Mizuya Enerujiyo Taksan Tsukau. Untuk tanda kurung yang ketiga diisi D, yaitu Hito ga taberareru mugiya do tomoro koshi o taksan tsukau. Karena sebagai akibat dari banyak memelihara hewan ternak itu menyebabkan banyak pohon itu ditebang untuk lahan makanan dan peternakan. Kemudian energi seperti listrik dan air itu banyak digunakan. Kemudian juga seperti makanan seperti jagung, gandum yang harusnya bisa dimakan oleh manusia itu juga dimakan oleh hewan-hewan ternak. Sebagai akibat dari penggunaan yang berlebihan ini, pada tanda kurung yang keempat C diisi dengan C, yaitu Shikyu ga atatakaku naru. Itu membuat bumi itu semakin panas karena kan hewan itu menyebabkan hutan-hutannya lenyap yang menyebabkan semacam pemanasan global, perubahan iklim lah. Kemudian energi dan air itu menjadi semakin sedikit yang bisa digunakan oleh manusia, semakin terbatas. Dan makanan yang bisa dimakan itu semakin sedikit, menyebabkan orang yang bisa makan itu menjadi tidak makan. Inilah yang menyebabkan teman-teman kita yang ada di Afrika dan Asia lainnya itu semakin sulit dan mengalami krisis pangan. Nah, pada bagian kedua ini adalah pertanyaan isai berupa Sekai ni wa hoka ni donna mondai ga arimasu ka? Nah, ini pertanyaannya berupa pertanyaan apa saja sih yang permasalahan yang ada di dunia selain krisis pangan ini. Pertanyaan ini memiliki jawaban, yaitu Sekai ni sensou ga taksan arimasu. Sensou de shinu hito ga fuete iru. Soshite shikyu ga atsuku naru. Sensou de iroiro na machi ga fuete imasu kara. Di berbagai belahan dunia ini sedang terjadi peperangan yang menyebabkan banyak orang yang tidak bersalah itu meninggal dunia. Dan juga bumi itu juga semakin panas karena banyak kota-kota yang harusnya menjadi menyerap karbon dioksida yang itu menghilang, sehingga penyerapan karbon dioksidanya itu semakin berkurang. Nah, karena perang ini jugalah pelepasan karbon dioksida itu semakin banyak karena penggunaan alat-alat militer seperti tank, pesawat, dan lain-lain itu meningkat. Teks ini
Itu pembahasannya adalah Niko Taberu To. Kalau memakan daging. Pada struktur yang lebih luas, pembahasannya adalah Nihon no Tabemono, makanan Jepang. Makanan Jepang itu apa ya? Banyak mengandung daging-daging seperti ramen, kare, sushi. Nah, apa sih bahasan selanjutnya? Silakan dilihat nanti ya. Oke, saya akan melanjutkan yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas teks yang berjudul kare. Kare merupakan salah satu makanan yang sangat populer di Jepang. Kare Jepang berbeda dengan kare yang ada di India dan lain-lain. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Kare masuk ke Jepang pada zaman Meiji yang diperkenalkan oleh orang-orang Inggris. Pada abad 18, orang-orang Inggris belajar membuat kare dari India. Karena pada masa itu, India masih merupakan koloni Inggris. Kare awalnya sulit dimakan dan kaya rempah, hingga akhirnya dibuat lebih mudah. Inilah yang kemudian diajarkan ke bangsa orang Jepang yang terkenal dengan konsep kesederhanaan. Inilah yang membuat kare versi Jepang jauh lebih sederhana dan rempah yang tidak sekuat India. Kare pada zaman Meiji ini jauh berbeda dengan yang sekarang. Jika yang sekarang banyak sayuran, pada zaman Meiji yang dimasukkan lebih ke daging-daging mewah seperti daging sapi, udang, dan lain-lain. Oleh karena itu, harga kare terlalu mahal, hanya bangsawan pada saat itu yang bisa memakannya. Masuk ke zaman Taisho, kare mulai seperti yang sekarang, banyak sayuran yang dimasukkan. Ini membuat harganya menjadi jauh lebih murah. Hingga di tahun 1960-an, muncullah sebuah produk yang menjadi fenomenal di seluruh dunia. Apa itu? Kare instan atau kareru. Produk ini berupa bubuk instan dari kare yang bisa digunakan secara cepat tanpa harus membuat dari awal. Ini membuat jumlah orang yang makan kare meningkat. Nah, di masa sekarang, sebagai bagian dari globalisasi, ada banyak varian kare seperti kare pang, kare udon, dan lain-lain. Bahkan di Amerika, kareru banyak terjual, orang India pun mengakui kare Jepang enak. Sangat luar biasa kan? Kare yang awalnya makanan India, kini berkembang menjadi salah satu makanan Jepang yang paling populer. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan atau soal yang ada di buku WES yang sempat dimention oleh rekan saya yang bernama Akmal membahas tema kare. Di sini ada beberapa soal yang berjumlah 5 soal di bagian 1. Oke, saya akan membacakan nomor 1 bagian 1. Nihonjin wa Nihon no kare wa Indo no kare to onaji da to omotteiru. Jawabannya adalah batsu. Oke, saya akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 adalah Igirisuujin wa Indojin ni kare o oshieta. Jawabannya adalah batsu. Selanjutnya adalah nomor 3. Meiji jidai no kare to Taishu jidai no kare wa onaji datta. Jawabannya adalah batsu. Selanjutnya saya akan membahas nomor 4. Nihon de wa kare raisu no hoka ni kare o sukatta iru-iru na tabemono garu. Jawabannya adalah maru. Selanjutnya nomor 5. Nihon no kare o tabeta Indojin wa Nihon no kare wa oishii to itta. Jawabannya adalah maru. Di sini saya akan menjawab nomor 2. Anata no kuni mo kare ga arimasu ka? Donna kare desu ka? Jawabannya adalah hai, arimasu. Indonesia ni wa Nihon no kare ya Indo no kare nado ga takusan arimasu. Indonesia no kare wa gulai to iu kare desu. Indonesia no gulai wa Indo no kare to wa hachi ga imasu. Gulai wa karakute kozukimasu. Nah, itu beberapa pertanyaan dan soal-soal dari tema kare. Dan di zaman yang modern ini, orang-orang Jepang biasanya memakan hal-hal yang praktis seperti mie instan. Mie instan yang dalam cup ramen biasanya disebut di bahasa Jepang adalah kappungmen, yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Ferry.
Seperti yang dikatakan sebelumnya, kali ini aku akan menjelaskan tentang cup ramen. Kalian pernah nggak sih makan cup ramen? Pop mie, mie sedap, cup, UFO, apalagi yang rasa kare kan? Bagi yang belum tahu ramen cup adalah ramen instan yang dibuat dengan hanya menyeduh mie yang keras dengan hanya air panas saja hingga mie menjadi lembut. Pas banget untuk kantong tipis dan nggak ada waktu membuat makanan. Tapi bagaimana asal-usul ide dari ramen cup ini? Nah, sini aku jelasin. Penemu dari ramen cup adalah Bapak Momofuku Ando pada tahun 1971. Ya benar banget, pendiri Nissin Food adalah orang pertama yang membuat ramen instan. Pada 1998, rasa pertama yang dibuat oleh Bapak Momofuku Ando adalah rasa chicken ramen. Sebuah ramen instan dengan kaldu rasa ayam. Ramen instan yang paling pertama, karena Bapak Momofuku Ando ingin penemuannya tersebar ke seluruh dunia, beliau terbang ke Amerika Serikat untuk melakukan riset pasar. Di sebuah supermarket, dia memperlihatkan chicken ramennya ke pengunjung untuk memberikan sampel. Pengunjung supermarket memecahkan ramennya ke kepingan kecil dan memasukkannya ke gelas kertas sebelum menuangkan air panas dengan kaldu sebelum memakannya. Dari situ, Bapak Momofuku Ando punya ide untuk membuat ramen cup atau yang sering diketahui sebagai cup noodles. Setelah banyak riset, pada 1971, Bapak Momofuku Ando membuat cup noodles original dengan chicken ramen sebagai fondasi rasa. Ramen cup ini dikenal dengan rasanya yang sangat nikmat, dengan rasa kaldu ayam dan babi yang sangat gurih dan topping telur, daging cincang kering, dan kecap. Cup noodles original merupakan fondasi untuk cup noodles kedepannya. Pada 1973, cup noodles kari diluncurkan secara global. Ramen cup ini berisi potongan kentang, wortel, dan juga sosis babi. Nah, tentu saja dengan rasa yang bermacam-macam, merek cup noodles tentu menjadi mendunia dan banyak merek lain yang mengikuti tren membuat cup ramen mereka sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mondai dari MNN bab 42. Di sini ada dua bagian. Yang satu adalah marubatsu, yang satunya lagi adalah isai. Soal pertama, Ando-san wa instanto ramen o hatsume shimashita. Jawabannya adalah maru. Dikarenakan pada paragraf pertama ada tulisan senkyu yaku goju hachinan ni Ando Momofuku san ni yotte hatsume saremashita. Soal kedua, Ando-san wa Amerika e chicken ramen o uri ni ikimashita. Jawabannya adalah batsu. Dikarenakan Ando-san pergi ke Amerika untuk riset pasar. Soal ketiga, Ando-san wa Amerika jin no chicken ramen no tabekata o mite kapumen no sukurou to omoimashita. Jawabannya adalah maru. Dikarenakan pada paragraf kedua ada tulisan Supa no hito wa chicken ramen no chisaku wate kami kappu ni irete oyu wo sosoide wakko de tabe mashita. Ando-san wa sore o mite donburi ga nakutemo taberare instanto ramen o sukurou to omoimashita. Nomor 4, ima sekai ju de kapumen o taberu koto ga dekimasu. Jawabannya adalah maru. Dikarenakan pada paragraf ketiga ada tulisan ima sekai ju de taberare teimasu. Nah, pada bagian kedua ada soal anata no kuni de nani ga hatsume shitari hakken shitari shita ito ga itara shoukai shite kudasai. Nah, jawaban untuk esai ini adalah Indonesia ni wa habibi ga imasu. Senkyu yaku rokuju nen daikou habibi ni yotte kiretsu shinde tenri
Oh enggak. Hake saremashita. Nah, itu tadi yang telah dibahas oleh teman-teman saya. Apa sih inti dari video ini? Nah, itu kan tadi ada 3 bacaan yang kemudian digabung menjadi satu. Judul utama dari 3 rangkaian itu adalah Nihon no Tabemono, yaitu makanan Jepang. Pada bacaan ini, 3 bacaan ini mengandung ciri khas dari makanan-makanan Jepang. Apa itu? Yaitu makanan yang berbahan dasar daging-dagingan, yaitu dari daging babi, sapi, ayam, domba, seafood, lain-lainnya. Pada bacaan yang pertama itu Niko Tabetuto, yaitu makanan daging yang telah dikonsumsi oleh banyak orang. Salah satu makanan yang memiliki bahan dasar daging itu jelas kare pada bacaan kedua, yang kemudian pada zaman modern ini memiliki versi instannya. Versi dari instan ini, dari kare ini kemudian berkembang banyak sekali varian kare seperti kare pan, kare udon, yaitu mie udon dengan kare. Ada juga kare dengan versi mie instan atau mie instan dengan rasa kare. Nah, berbicara tentang kare ini, kan telah disebutkan mie instan dari kare. Nah, mie instan dari kare ini memiliki penemu yaitu Momofuku Ando yang telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ferry. Itulah menjadi bagian dari struktur ketiga bacaan itu yang utama, yang berisi tentang ciri khas orang Jepang tentang makanannya. Demikian. Ya, begitulah presentasi dari kelompok 1. Seru apa tidak? Seru dong, tambah insight baru. Ya, pastinya ada seru. Oke, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Nihon no Tabemono. Perkenalkan, saya Andi Saktiawan Abimanyu dengan 1. Selamat datang. Inilah yang membuat Astagfirullah. Meiji. Terus banget lagi gerak.